Hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Bila ku lihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Bila ku lihat perbuatan tangan-Mu,
Jemaat yang saya kasih dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau hati kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan, maka dimanapun saudara berada, Tuhan akan mudah untuk ditemui dan kita akan mendapat berkat dari firman Tuhan. Nah, topik yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah hal yang sangat penting, yaitu saat teduh. Saat teduh. Hal ini seringkali jarang dikhotbahkan karena orang menganggap bahwa kemungkinan ini tidak perlu atau kurang wow. Tetapi padahal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang Kristen. Saat teduh. Dan kenapa demikian? Karena memang kalau kita mengabaikan saat teduh ini, maka kerohanian kita lambat laun akan runtuh. Tidak akan ada orang yang kuat imannya tanpa dia bisa mengenal Tuhan. Tidak akan ada. Tidak ada orang yang kerohaniannya menjadi luar biasa kalau dia tidak rajin untuk bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduhnya pribadi. Justru dalam waktu-waktu yang tidak gampang seperti ini, kita tidak bisa berkumpul secara fisik dengan saudara seiman semuanya. Kita ada di rumah masing-masing, justru keadaan ini adalah keadaan yang paling tepat supaya kita ini membangun kerohanian kita melalui waktu pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Justru kemungkinan Tuhan izinkan hal-hal seperti ini, kita meningkatkan dan menguatkan saat teduh kita. Sebetulnya tidak ada orang yang jatuh ke dalam dosa secara mendadak. Seringkali orang itu jatuh dalam dosa karena sudah rapuh saat teduhnya. Jam-jam doanya mulai kendor dan akhirnya dia mulai menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya dia terpeleset dan dia akhirnya hanyut, terbawa arus keduniawian atau jatuh dalam dosa. Seperti itu. Jadi tidak ada orang yang seringkali jatuh langsung, tidak. Seringkali yang diawali dengan rapuhnya saat teduhnya. Waktu persekutuan bersama-sama dengan Tuhannya. Itulah sebabnya setiap kita itu harus memperhatikan apakah kita punya saat teduh pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mari kita langsung saja. Saya sudah menyediakan PowerPoint-nya, saudara bisa mengikuti dalam PowerPoint sehingga ini menjadi sangat mudah, bisa dicatat dalam perenungan pada saat ini. Ya, apakah saat teduh itu? Saat teduh adalah waktu yang kita luangkan secara tetap dan teratur untuk bersekutu dengan Allah. Saat teduh adalah waktu yang kita luangkan secara tetap dan teratur untuk bersekutu dengan Tuhan sendiri. Nah, itu memerlukan satu disiplin, saudara. Dan kalau misalkan ada orang yang mengatakan, ya aku doa sewaktu-waktu bisa. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ditemui melalui doa-doaku. Memang, saudara. Tetapi disiplin rohani itu adalah akar daripada kekuatan kerohanian kita. Kalau kita tidak mempunyai disiplin rohani, maka kerohanian kita tidak akan bertambah baik dan bertambah maju, kita tidak akan bertambah dewasa. Sebelum saudara memutuskan untuk mempunyai waktu pribadi yang solid, yang tidak bisa diganggu-gugat, ya maka kerohanian kita akan terombang-ambing. Mari, saudara, saya mengajak saudara untuk sekarang ini membuat keputusan supaya kerohanian kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Justru di waktu yang tidak gampang ini, bagaimana kita bisa mempunyai iman yang kuat kalau kita tidak pernah berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana? Jadi ambillah keputusan supaya saudara bisa bersaat teduh dengan Tuhan secara reguler, secara tetap dan teratur. Yang kedua, saudara, saat teduh adalah waktu di mana kita membina dan memperdalam pengenalan kita akan Allah dan membiarkan atau mengizinkan Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita.
Saya ulangi lagi karena ini penting sekali. Saat teduh adalah waktu di mana kita membina dan memperdalam pengenalan kita akan Allah dan mengizinkan Dia menyatakan kehendaknya kepada kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita lebih dalam kalau kita tidak pernah meluangkan waktu bersama-sama dengan Dia? Saudara, jangankan dengan Tuhan, dengan istri, dengan anak-anak, saudara, kualitas daripada relationship kita, kualitas daripada hubungan kita ditentukan juga dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dalam persekutuan kita bersama-sama dengan anak-anak kita, atau istri kita, atau keluarga kita. Itu yang menentukan juga, saudara. Dan ada satu ayat yang sangat-sangat bagus sekali dalam kitab Daniel, pasal yang ke-11 ayat yang kedua, 32 maksud saya. Daniel 11 ayat yang ke-32, saya akan bacakan untuk saudara, dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan pada waktu kita dihempas oleh berbagai macam persoalan ini? Kalau kita tidak mempunyai satu jalinan hubungan yang erat dengan Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana, saudara? Dan justru kuncinya itu di saat teduh kita. Saudara. Seringkali, saudara, kalau orang itu mulai rapuh dalam saat teduhnya, maka akhirnya perspektif hidupnya mulai kacau. Saudara. Sehingga akhirnya dia terombang-ambing. Orang ngomong begini, dia ke sana. Orang ngomong begitu, akhirnya dia terombang-ambing. Nah, kalau kita membayangkan itu seperti bangunan yang kena gempa. Kalau digoyang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, maka pada satu saat itu maka bangunan itu akan runtuh. Iman kita juga begitu, saudara. Dan kalau iman kita tidak kokoh dan ikut ke sini, ikut ke sana, berita ini kita khawatir begini, ke sana takut begini. Dan akhirnya iman kita rontok, kita hancur. Kita tidak mungkin mengalami kekuatan. Saat teduh itu seperti akar. Akar yang tertanam secara mendalam di dalam hidup kita. Bahwa kita ini akhirnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah saudara mempunyai saat teduh pribadi bersama-sama dengan Tuhan? Mulailah dengan yang sederhana. Nanti akan bertambah lagi. Dan saudara, justru sukacita itu pada waktu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu akan menjadi itu sumber keajaiban dalam kehidupan kerohanian kita. Itu harus demikian ya. Dan bagi saya melihatnya bahwa yang penting itu kalau orang itu mau bertumbuh rohaninya dan semakin kuat, maka dia harus sanggup memberi makanan rohaninya sendiri. Kalau orang itu tidak bisa memberi makanan rohaninya sendiri melalui pembacaan firman Tuhan dan doa pribadi dengan Tuhan, maka orang itu tidak akan kuat rohaninya. Ya memang mendengarkan firman Tuhan di gereja memang perlu, tetapi lebih perlu lagi saudara memberi makan saudara kerohanian saudara sendiri. You are the one who is responsible to grow your spiritual life. Diri saudara sendiri yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kerohanian saudara, ya. Dan kita teruskan. Saat teduh adalah waktu bicara kita kepada Allah dan Allah kepada kita. Saat teduh bukanlah kita datang kepada Tuhan, memberikan satu list panjang tentang permintaan kita. Tuhan aku minta ini, aku minta ini, minta ini. Saat teduh berarti juga kita tenang dan kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya dan belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan menuntut Tuhan supaya Tuhan itu melakukan apa yang kita minta saja. Tidak, tetapi kita berdoa supaya kita lebih mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana kita itu bisa melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saat teduh juga kita bicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita dan Tuhan berbicara
kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, saya percaya Tuhan bisa berbicara melalui berbagai macam cara, tapi dalam saat teduh ini yang kita bahas ini, saya masih percaya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ya, ini merupakan satu anugerah. Firman Tuhan itu kita perlu syukuri dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan ini adalah anggapan saya adalah hal yang paling penting untuk mengenal Tuhan, untuk menguatkan iman, untuk supaya kita bisa berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Disitulah kita pada waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, akhirnya kita dibukakan oleh Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana kita harus melakukan rencananya yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan, kita bersyukur kita mempunyai Alkitab kita hargai. Dan orang yang menghargai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya, dia yang akan diberkati. Mazmur 1 mengatakan, berbagailah orang yang kesukanya merenungkan firman Tuhan. Dan dikatakan janji Tuhan, apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Luar biasa enggak, saudara? Ya, awalnya itu dari saat teduh. Ya, kita bisa curhat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, pergumulan. Ya, dan kita nyatakan dalam doa-doa kita. Nanti Tuhan akan menjawabnya di dalam melalui firman-Nya juga. Ya, dan jadi kita bisa melihat bahwa apakah saat teduh itu? Saat teduh adalah waktu yang kita luangkan secara tetap dan teratur untuk bersekutu dengan Allah. Saat teduh adalah waktu di mana kita membina dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, mengerti kehendak-Nya. Waktu di mana kita bisa menyatakan pergumulan kita melalui doa-doa kita kepadanya, dan kita membiarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Masuk bagian yang kedua. Mengapa kita bersaat teduh? Apa sih pentingnya saat teduh itu? Ya, tadi definisinya saat teduh, kita sekarang yang kedua, mengapa kita bersaat teduh? Yang pertama, kita bersaat teduh itu karena kita membutuhkan makanan rohani untuk kita. Matius 4 ayat yang keempat. Saudara bisa melihatnya nanti dalam PowerPoint. Ya, Matius 4 ayat yang keempat. Manusia bukan hidup dengan roti saja, tapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan tidak ada orang yang mempunyai kerohanian yang luar biasa tanpa orang itu melakukan perenungan. Tanpa orang itu berhenti dari semua aktivitasnya. Dan kemudian berdiam diri, merenungkan firman, bersekutu dalam doa kepada Tuhan. Disitulah sumber kekuatannya. Luar biasa nih. Ya. Dan yang kedua, saudara, kenapa kita bersaat teduh? Supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-9. Saudara, hidup kita ini perlu diprogram. Kita ini hidup dengan kehendak kita sendiri. Kebanyakan kita itu hidup itu mengikuti kehendak kita sendiri. Kalau kita mau melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita lihat mukjizat terjadi. Mungkin contohnya kalau kita disakiti orang. Kehendak kita apa, saudara? Kita ini marah. Saudara. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan ingin kita itu suruh mengampuni orang tersebut. Saudara. Dan pada waktu kita mengampuni orang tersebut, akibatnya apa? Sukacita kita dipulihkan. Kalau kita belajar untuk mengampuni orang lain. Relasi yang hancur dipulihkan sama Tuhan. Karena apa? Pengampunan. Bahkan hubungan yang tadinya sudah dekat dipererat kembali. Karena ada forgiveness, ada pengampunan. Nah, saudara, ini karena kita menuruti firman Tuhan. Dan kalau kita menuruti firman Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban dari firman ini yang terjadi dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, saudara, mengapa kita bersaat teduh? Karena untuk memperkaya kehidupan rohani kita. Semakin kita bersaat teduh, kita ini diperkaya dalam wawasan kita. Firman Tuhan itu mengandung banyak janji. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat dalam berbagai macam sisi kehidupan. Masalah relasi dengan orang tua ada, masalah bisnis ada, masalah membesarkan anak juga ada, masalah bagaimana menghadapi musuh juga ada, masalah bagaimana membina rumah tangga juga bisa. Saudara, ada banyak sisi dari firman Tuhan yang kita bisa pelajari, dan itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka saudara akan melihat tangan Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita. Seperti apa? Kalau kita itu belajar firman Tuhan, maka kita sepertinya itu membuat satu landasan atau runway, sehingga Tuhan itu bisa landing dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengerti dan itu diwahyukan dalam kehidupan kita, dan iman kita timbul, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu iman itu timbul, maka itu sebenarnya iman itu sepertinya itu memberikan ruang gerak bagi Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang masalah mendidik anak, akhirnya kita juga bisa mengimani bahwa ada banyak nilai-nilai yang luar biasa yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Dan akhirnya kita meyakini bahwa kalau aku tanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, memperkenankan hati Tuhan, dan Tuhan akan memakai anak-anak kita secara luar biasa. Saudara, itu memperkaya kerohanian kita. Saudara. Mengapa kita perlu saat teduh? Untuk mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan. Saudara, sudah banyak suara-suara yang kita dengar setiap hari dalam kehidupan kita. Apakah kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya? Telinga rohani kita ini perlu dipertajam. Saudara. Di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, saudara. Dan pada waktu kita itu berdiam diri dan berusaha untuk mendengar suara Tuhan melalui bisikan dalam hati kita, melalui mungkin nasihat teman, melalui firman-Nya dan lain sebagainya. Dan kita bisa tenang, dan melalui ketenangan yang kita ambil, kemudian kita bisa mendengar sesuatu yang positif di tengah-tengah yang negatif ini. Justru pada waktu kita mendengar suara Tuhan ini, maka itu menimbulkan kekuatan pemikiran yang positif. Cara berpikir kita dirubah juga sama Tuhan. Dan yang selanjutnya, mengapa kita perlu bersaat teduh? Untuk meningkatkan disiplin ibadah kita. Mungkin saat teduh dimulai dalam hidup kita mulai dengan 10 menit. Tidak masalah, doa dan baca firman. Mungkin ditingkatkan jadi 15 menit. Ditingkatkan lagi jadi setengah jam, ditingkatkan lagi menjadi 1 jam, dan disiplin itu akan menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan. Disiplin menjadi delight. Disiplin pertamanya harus ada disiplin. Mungkin itu bersakit-sakit dahulu, tapi sukacitanya akan kita alami kemudian. Dan semakin kita disiplin, maka kita akan bisa melatih otot-otot iman kita untuk bisa melihat dari segi perspektif Tuhan sendiri. Ini penting, saudara. Kenapa orang begitu dengar berita negatif, dia mudah sekali hanyut dan kemudian khawatir, takut, dan karena apa? Tidak fokus. Ya. Kenapa imannya tidak fokus? Karena kurang disiplin. Orang yang punya disiplin rohani itu membuat imannya semakin teguh dan semakin fokus. Dan dia akan di tengah-tengah masa-masa sulit, dia akan bisa melihat apa janji Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan justru itu yang akan membuahkan satu kemenangan dalam kehidupannya. Mengapa kita bersaat teduh? Untuk mengubah cara berpikir kita selaras dengan firman Tuhan. Ayat yang terkenal 2 Timotius 3 yang ke-16.
Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memimpin orang dalam kebenaran dan lain sebagainya. Itu penting sekali, saudara. Hidup kita itu diprogram ulang menurut firman Tuhan. Karena pada waktu kita hidup dalam dosa, hidup kita itu ngaco. Kata-kata kita itu ngaco, saudara. Sikap kita itu ngaco, perbuatan kita juga ngaco, saudara. Dan pada waktu firman Tuhan kita baca, maka akhirnya kita harus tahu cara berpikir yang benar itu bagaimana. Cara berkata-kata yang benar bagaimana. Cara berperilaku yang benar bagaimana. Saudara, firman Tuhan itu membuat kita itu menjadi manusia baru. Kita sudah diperbarui pada waktu kita bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi kita ini terperangkap dalam satu tubuh yang masih lemah. Yang perlu dipoles, perlu diproses lagi. Dan semuanya itu dikerjakan oleh firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Sementara ini kita mungkin sakit ya saudara, diproses. Tapi kalau kita mau submit atau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi otoritas yang terutama dalam kehidupan kita. Maka hidup kita itu akan semakin hari semakin memancarkan kemuliaan Kristus. Tidak ada orang yang hidupnya menjadi seperti Kristus tanpa diproses, dipoles oleh sama firman Tuhan. Ya, dan kita masuk kepada bagian yang ketiga, bagaimana kita bersaat teduh. Ya, bagaimana kita bersaat teduh. Ini mulai masuk kepada hal-hal yang praktis. Bagaimana kita bersaat teduh? Yang pertama, bacalah firman Tuhan atau Alkitab saudara itu tiap-tiap hari. Tiap hari. Ini penting, saudara. Bukan masalah banyaknya ayat yang kita baca, tapi konstannya. Saudara. Bagaimana kita bisa membacanya setiap hari secara rutin. Bukan banyaknya. Yang penting mungkin sedikit ayat tetapi setiap hari bacalah firman Tuhan. Yang kedua, saudara, tetapkan waktu yang teratur. Kalau pagi hari menjadi waktu yang paling tepat bagi saudara, tepatkan pagi hari, saudara. Dan biasanya kalau orang, pagi hari, hari kedua siang hari, hari ketiga malam hari. Dan ketidakteraturan itu akan menghancurkan saat teduhnya. Kita nggak bisa membangun saat teduh yang solid. Tetapkan waktu ini waktu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. Mungkin HP-nya dimatikan dan kita mulai belajar untuk fokus kepada Tuhan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, tetapkan tempat yang tetap. Nah ini cuma sekedar nasihat praktis. Ya, kalau kita, ya memang kita bisa bersaat teduh di mana saja. Tapi kalau ada waktu dan tempat yang tetap, maka itu akan memudahkan kita untuk bersaat teduh. Siapkan pensil, ballpoint, buku catatan pada waktu saudara membaca firman Tuhan. Itu betul penting. Ya, saya akan nanti cepat sekali apa yang perlu kita catat, nanti saya akan tunjukkan pada saudara. Tetap mencatat hal-hal rohani setiap hari dan itu dibutuhkan untuk mencatat hal-hal yang penting yang saudara baca dari bacaan saudara. Ya. Dan apa yang harus kita catat? Ini masuk bagian yang terakhir. Ya, apa yang harus kita catat dalam saat teduh kita? Ya. 1. Pesan Tuhan kepada kita hari ini. Kalau saudara membaca firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini? Dan itu yang harus kita sadari, pesan apa yang perlu kita kerjakan. Dan itu challenge atau menantang kita untuk melakukannya. Ayo kita lakukan pesan-pesan ini. Kalau misalkan Tuhan mengatakan jangan khawatir, kita juga ayo katakan aku tidak mau khawatir. Karena itu pesan Tuhan. Yang kedua, ya, catat janji dari Tuhan. Kalau ada janji dari Tuhan, kita catat. Janji apa yang aku sudah bisa dapatkan dari pembacaan firman Tuhan seperti ini. Ya, jadi itu janjinya itu apa. Yang ketiga,
Adakah perintah yang harus dilakukan secepatnya? Misalnya kita diingatkan untuk mengampuni orang yang sudah melakukan hal yang tidak baik pada kita. Ampuni. Kita harus secepatnya mengampuni. Turuti firman Tuhan. Saudara, kalau kita taat, ada pepatah mengatakan ketaatan merupakan langkah terakhir menuju mujizat. Saudara. Kalau kita taat, maka setelah itu kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan catat juga suatu kebenaran atau pengertian atau prinsip baru yang kita sadari dalam kehidupan kita. Kalau ada pengertian, oh ini ya, oh berarti kalau kita memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun dan setan akan lari. Nah mungkin begitu, mungkin. Nah itu dicatat ya, dalam saat teduh kita. Dan yang terakhir yang paling penting yang dicatat itu apa? Apa yang kita mau aplikasikan dari apa yang kita baca. Apa yang kita mau laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, biarlah saudara, hal-hal yang sederhana ini mengingatkan kita pentingnya saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang hebat, yang tidak melakukan saat teduh. Tidak ada, saudara. Firman Tuhan itu disebut juga the seed of greatness. Satu benih yang membawa kehebatan. Saudara. You cannot become a great man of God. Saudara tidak bisa menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan kalau engkau tidak berpegang dan tertanam dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Enggak bisa, saudara. Tidak bisa menjadi orang yang kuat, saudara. Itulah sebabnya pada saat ini dimanapun saudara berada, saudara, kembali kepada saat teduh saudara. Mari kita bangun mezbah-mezbah doa kita yang sudah runtuh. Kalau ada prioritas-prioritas lain, kita sering kali nonton, lihat sinetron dan lain sebagainya, dibangun kembali. Yang paling penting itu, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Jadikan itu nomor satu dalam kehidupan saudara. Maka akibatnya saudara, dalam menghadapi masa-masa seperti ini, kita akan tetap kuat dan kita akan tetap melihat bahwa Allah sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menginspirasi kita untuk kembali kepada dasar dari semua dasar. Dasar yang teguh, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Mempunyai waktu teduh dan saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah semuanya ini membuat kita itu tidak takut oleh apapun juga. Karena kita mengenal Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah kebenaran yang sederhana ini Tuhan mengungkapkan kepada kami, menyadarkan kami betapa pentingnya bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam masa-masa yang seperti ini, kami memang tidak bisa bersekutu dengan saudara seiman yang lain secara fisik, berdekatan Tuhan. Tapi justru waktu seperti ini membuat kami itu mulai membangun mezbah-mezbah doa yang mungkin sudah runtuh. Karena ada prioritas-prioritas lain yang sebetulnya tidak perlu diprioritaskan. Ajari kami untuk memprioritaskan persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah mereka kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Mengalami Tuhan sendiri, mengalami kasih-Mu, mengalami perlindungan-Mu, mengalami pimpinan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan mengalami mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat, lindungi setiap kami dari penyebaran virus ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan.
dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose, maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again.